Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita pelajaran PPKN masih pada bab 7 ya. Namun sekarang kita sudah membahas pada kebersamaan dalam keberagaman di tempat bermain. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu. Kita baca doa sebelum belajar bersama-sama ya. Kalian di rumah masing-masing baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap kan? Siap ya, kita mulai. Nah, di sini kita baca dulu cerita mengenai kebersamaan dalam bermain ya. Nah, setiap anak mempunyai ciri fisik masing-masing. Ada anak yang memiliki tubuh pendek, ada juga yang anak bertubuh tinggi. Ada anak yang bermata sipit, ada pula yang bermata lebar. Ada anak yang memiliki rambut lurus, ada juga yang memiliki rambut keriting. Semua itu karunia Tuhan. Setiap anak harus bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, setiap anak tidak boleh saling mengejek karena keadaan tubuh. Setiap anak mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Saat bermain bersama teman, setiap anak harus menjaga kerukunan. Kerukunan tercipta jika anak mengikuti aturan permainan. Perbedaan agama, asal daerah, sifat dan ciri fisik bukanlah masalah. Nah, perhatikan di sini ada gambar anak-anak sedang bermain bola ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan tim kesebelasan sepak bola ini. Walaupun berbeda-beda, namun semua pemain bekerja sama untuk mengalahkan tim lawan ya. Jadi, tidak boleh seorang pemain merasa paling pintar. Sepintar apapun pemain itu bermain bola, tanpa bantuan pemain yang lain tidak ada gunanya ya. Jadi harus adanya kerjasama. Kerjasama antar pemain sangat diperlukan agar bisa menang ya. Jadi dalam permainan sepak bola ini membutuhkan kerjasama antara pemain ya. Tidak bisa kita bekerja sendiri ya, bermain sendiri. Nah, bagaimana sikapmu di tempat bermain saat bermain bersama teman-teman? Nanti kalian jawab pada buku kalian ya. Pada buku kalian, buku PPKN halaman 107, nanti kalian jawab bagaimana sikap kalian di tempat bermain saat bermain bersama teman-teman. Lalu, kamu tentu mematuhi aturan yang berlaku bukan? Kalian sudah mematuhi aturan-aturan dalam permainan atau belum? Nanti kalian jawab pada buku kalian. Kamu juga harus belajar menerima kekalahan dan mengakui kemenangan lawan. Dengan membiasakan bersikap seperti itu, kamu tidak akan pernah memiliki sifat pendendam ya. Kamu pun akan disukai oleh banyak teman. Jadi ketika kalah dan menang dalam permainan itu kan hal biasa. Jadi kita harus menerima kekalahan dan juga menerima kemenangan dari lawan ya. Tidak boleh berantem karena kalah ya, tidak boleh memusuhi teman, tidak boleh ya, itu sikap yang buruk. Nah, sekarang kita lihat cara menjaga kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Nah, ini jadi kita harus menghormati dan menghargai perbedaan terhadap teman kita ya. Jadi ketika kita berbeda pendapat, berbeda keinginan dengan teman, misalnya teman kita ingin bermain apa, kita ingin bermain apa, itu kita harus selesaikan dengan baik ya. Kita harus bermusyawarah, berdiskusi bersama teman kita sehingga menghasilkan keputusan bersama akan bermain apa ya, seperti itu. Jadi harus menghargai apapun yang teman kita inginkan, dan teman kita juga harus menghargai apa yang kita inginkan. Nah, yang kedua, tidak saling mengejek atau menjelekan. Nah, jadi tidak boleh mengejek atau menjelekan teman kita ya. Apalagi mengejek fisik ya, tidak boleh. Itu semua, kalau kita mengejek fisik teman kita, itu sama saja kita mengejek penciptanya, yaitu Allah ya. Jadi kita tidak boleh mengejek teman kita. Jadi kan teman kita juga, kita dan teman kita semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kita tidak boleh mengejeknya. Apalagi kalau ada teman yang kalah bermain, itu tidak boleh mengejeknya, apalagi sampai menyakiti perasaannya ya, itu bisa menyebabkan dosa ya pada diri kita. Yang ketiga, mematuhi aturan dalam bermain. Nah, sudah sering kita bahas ya aturan dalam bermain. Kemarin dalam pelajaran akidah akhlak, nanti juga dalam pelajaran akidah akhlak pada bab ada bermain itu juga ada aturan-aturan dalam bermain itu harus seperti apa.
Jadi ketika bermain kita harus jujur, tidak boleh curang ya. Dan lainnya banyak aturan dalam bermain ya. Harus memperhatikan tempat bermain, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Tidak boleh mengganggu ketertiban orang lain ya. Masih banyak lagi nanti boleh kalian cari aturan dalam bermain apa saja ya. Lalu yang terakhir, jangan jadi pendendam. Nah, ketika kalah dalam bermain, kita harus menerimanya ya. Tidak boleh dendam kepada teman kita ya. Nah, ini dia cara-cara menjaga kerukunan dalam kebersamaan di tempat bermain ya. Kita harus melaksanakan cara-cara ini agar kita dapat menjaga kerukunan bersama teman-teman kita ya. Sehingga kita memiliki banyak teman dan disayangi oleh banyak teman. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya nanti Ibu informasikan lewat grup. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.